Haha, Ye Nantian mendongak dan tertawa, lalu matanya menunduk. Zhao Yunzu, Wu Ge, kalian benar-benar bodoh. Bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan, kalian bukanlah lawanku. Kata Ye Nantian, melepaskan kekuatan spiritual, napasnya sangat kental. Zhao Yunzu dan Wu Ge merasakan napas Ye Nantian dan wajah mereka berubah drastis. Kalian telah menembus 7 tingkat latihan Qi. Zhao Yunzu terkejut dan matanya membelalak tak percaya. Wajah Wu Ge pucat pasi. Meskipun hanya selangkah lagi dari puncak tingkat ke-6 dan tingkat ke-7, ada perbedaan besar di antara mereka. Tak satu pun dari mereka bisa menjadi saingan tingkat ke-7. Hari ini adalah hari ketika keluarga Zhao dan Wu kalian musnah. Kekuatan spiritual Ye Nantian melonjak di telapak tangannya, dan pedang terbang langsung terbunuh. Meskipun Zhao Yunzu dan Wu Ge terkejut, mereka harus melakukan yang terbaik untuk memiliki kesempatan bertahan hidup, jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Ye Nantian. Pengurus rumah tangga Zhao, pengurus rumah tangga Wu, kepung dan bunuh anak laki-laki itu untukku. Wu Ge menatap Ye Chen dengan tatapan muram. Baru setelah dia menangkap Ye Chen, mereka bisa mengambil inisiatif. Pengurus rumah tangga Zhao dan pengurus rumah tangga Wu melompat keluar. Mereka sedang berlatih di lantai 4 alam Qi, dan langsung menjepit Ye Chen. Kakek, jangan khawatir tentang membunuh musuh. Kedua orang ini tidak bisa membantuku. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Bagus. Ye Nantian merasa nyaman dengan Ye Chen. Ye Chen memiliki alat sihir dan seni sihir. Bahkan jika dia berada di puncak alam pelatihan Qi tingkat keempat, dia tidak bisa menjadi lawannya. Pada saat yang sama, Zhao Yunzu dan Wu Ge menawarkan pedang pendek satu demi satu. Kedua pedang pendek ini sangat luar biasa. Meskipun bukan senjata sihir, mereka lebih kuat dari pedang pendek lainnya. Bang! Pedang terbang Ye Nantian bertabrakan dengan dua pedang pendek, dan kekuatan senjata sihir itu disorot. Kedua pedang pendek itu terguncang dan ada retakan padat di atasnya. Bagaimana mungkin? Wu Ge ketakutan. Apakah ini senjata sihir? Zhao Yunzu membelalakkan matanya dan menarik napas dingin. Jika kau tahu, bunuh saja nyawamu. Mata Ye Nan penuh dengan niat membunuh. Dia tidak bisa membiarkan Zhao Yunzu dan Wu Ge pergi sendirian. Kalau tidak, jika berita itu keluar, keluarga Ye mereka mungkin akan menghadapi masalah besar. Wajah Zhao Yunzu dan Wu Ge berubah drastis. Mereka segera berpisah dan tidak berani menyentuh Ye Nantian. Di sisi lain, Ye Chen diserang oleh pengurus rumah tangga Zhao dan pengurus rumah tangga Wu. Ye Chen mencibir dengan nada mencemooh di sudut mulutnya, dan kekuatan spiritualnya melonjak di telapak tangannya, pedang terbang ditembakkan ke pelayan Zhao seperti kilat, memancarkan cahaya dingin. Pergi ke neraka. Kepala pelayan Zhao sudah sangat membenci Ye Chen, dan mendesak belati untuk melawannya. Bang! Hanya dengan satu pukulan, belati kepala pelayan Zhao langsung patah, wajah kepala pelayan Zhao berubah drastis, tidak sempat memikirkan yang lain, langsung menghindar. Pada saat ini, belati kepala pelayan Wu telah terbunuh. Ye Chen mencibirnya dan diam-diam menggunakan seni modenya. Dia dengan cekatan menghindari serangan kepala pelayan Wu. Kecepatan Ye Chen terlalu aneh bagi kepala pelayan Wu. Dia dengan jelas melihat bahwa belati itu akan menembus kepala Ye Chen. Dalam waktu kurang dari sedetik, tubuh Ye Chen telah menjauh. Dan pedang terbang Ye Chen langsung mengejar kepala pelayan Zhao, yang pucat dan menghindar dengan cepat. Bang! Kemanapun pedang terbang itu pergi, seperti melempar batu dan menghancurkan seperti ayam kampung dan anjing. Kepala pelayan Wu mendesak belati untuk membunuhnya lagi. Dalam kegelapan, kekuatan spiritual tangan kanan Ye Chen terkondensasi. Dengan lambaian tangannya, pedang terbang lainnya terbunuh. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat menghindari pedang pendek pengurus rumah tangga Wu. Puff! Pedang terbang dengan cahaya dingin menusuk tenggorokan pengurus rumah tangga Wu, memercikkan darah 5 langkah. Pengurus rumah tangga Wu membelalakkan matanya dan jatuh ketakutan. Ye Chen mendengus, dan dengan lambaian pedangnya, dia mencabut pedangnya dan membunuhnya. Di bawah pengepungan dua pedang terbang, pengurus rumah tangga Zhao tidak punya tempat untuk bersembunyi. Puff! Dua pedang terbang menusuk dada pengurus rumah tangga Zhao pada saat yang sama. Pengurus rumah tangga itu pingsan meskipun dia enggan dan kehilangan semua vitalitasnya. Zhao Yunzu dan Wu Ge, yang bertarung dengan sengit dengan Ye Nantian,
terkejut melihat kedua pengurus rumah tangga itu terbunuh begitu cepat. Namun, di bawah serangan kuat Ye Nantian, mereka terus kalah, hanya untuk menghindar. Puff! Pedang terbang Ye Nantian menusuk lengan Zhao Yunzu, dan darah jatuh. Pada saat yang sama, Ye Nantian meluncurkan seni mode, tubuhnya melintas dan tinjunya menghantam Wu Ge. Bang! Tubuh Wu Ge terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah. Dia menabrak pilar batu dan menghancurkannya. Puff! Wu Ge memuntahkan darah lagi. Wajahnya pucat dan hampir kehilangan kekuatan bertarungnya. Ye Nantian, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Zhao Yunzu menutupi lengan kanannya dan menggertakkan giginya. Jika kamu hari ini, apakah kamu akan membunuh mereka semua? Niat membunuh Ye Nan melintas di mata langitnya. Dengan gerakan besar, pedang terbang itu langsung membunuh Zhao Yunzu. Bersamamu, Zhao Yunzu meraung dan mendesak seluruh tubuhnya untuk mati bersama Ye Nantian. Hentikan! Pada saat yang sama, sebilah pedang pendek melesat keluar dan mengenai pedang terbang itu. Pedang itu retak, tetapi juga mengubah arah pedang terbang itu. Pedang terbang itu melewati Zhao Yunzu dan menembus pilar batu di satu sisi. Ye Nantian dan Ye Chen sama-sama menoleh dan melihat ke arah gerbang. Zhao Jin dan Wu Tong berdiri di gerbang, wajah mereka jelek. Di samping mereka ada seorang pria parubaya berjubah emas. Pria parubaya itu tampak dingin dan sombong, dan matanya dengan cepat menyapu seluruh halaman. Zhao Jin dan Wu Tong melihat ke arah dua pembantu rumah tangga yang tergeletak di tanah dan dua orang tua yang terluka. Jika mereka datang terlambat selangkah saja, mereka pasti sudah mati. Pandangan Ye Nantian dan Ye Chen tertuju pada pria berjubah emas itu pada saat yang sama. Pria berjubah emas itu memiliki momentum yang luar biasa dan jelas bukan orang biasa. Ye Nantian, kamu terlalu banyak menipu orang. Zhao Jin sangat marah sehingga dia bergegas untuk mendukung Zhao Yunzu. Wu Tong sedang sibuk mendukung Wu Ge. Dia juga sangat marah. Konyol, kenapa kau tidak ingin menghancurkan keluarga Ye kami? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Ye Nantian melirik pria berjubah emas itu dan menoleh untuk menatap Zhao Jin Lengham. Jika kau ingin menghancurkan keluarga Wu kami, jangan pikirkan itu. Wu Tong mendengus dingin, lalu dengan hormat berkata kepada pria berjubah emas, 1006 tuan, tolong buat keputusan untuk kami. Pria berjubah emas itu melangkah keluar ke halaman dengan tangan tertunduk. Tatapannya dingin dan arogan. Dia melirik Ye Nantian dan Ye Chen. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa pedang terbang Ye Nantian jelas bukan senjata biasa. Terlebih lagi, ada 7 tingkat berlatih Qi di kota kecil, yang tidak biasa. Kau Ye Nantian, pria berjubah emas itu menatap Ye Nantian dengan dingin, dengan rasa bangga dalam kata-katanya. Hati Ye Nantian sedikit lilin. Dia tidak menyangka Zhao Jin dan Wu Tong akan menemukan 1000 keluarga di Longcheng untuk membantunya. Sekarang keluarga Zhao dan keluarga Wu telah menjadi keluarga bawahan dari 1000 keluarga kami. Apakah kalian ingin bermusuhan dengan kami? Pria berjubah emas itu dingin dan acuh tak acuh. Ye Nan berada di jantung surga. Dia melihat Zhao Jin dan Wu Tong. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Zhao dan keluarga Wu telah menjadi pengikut ribuan keluarga untuk melindungi diri mereka sendiri. Ye Nantian, kamu tidak bisa memikirkannya. Kamu ingin menghancurkan keluarga Zhao kita. Itu delusi. Jika kamu menghancurkan keluarga Zhao, kamu akan menjadi musuh ribuan keluarga dan menanggung kemarahan ribuan keluarga. Zhao Jin mencibir, tampak ganas dan gila. Petik 2. Keluarga Yemu sudah tamat sekarang. Wu Tong juga menyeringai muram. Sekarang keluarga Ye telah menempati properti mereka, itu tidak masalah. Ada ribuan keluarga di belakang mereka. Semuanya dapat diambil kembali. Wajah Ye Nantian pucat, dan Ye Chen mendengarkan, memikirkan situasi saat ini di dalam hatinya. Ayah, sekarang kita telah menyerap semua industri Zhao dan Wu. Pada saat ini, Ye Lin bergegas ke halaman, tertawa. Namun, ketika Ye Lin bergegas ke halaman dan melihat situasi di halaman, senyumnya menegang. Dengan mengamati kata-kata dan ekspresinya, dia merasa bahwa situasi saat ini tidak sebaik yang diharapkan. Ketika Zhao Jin dan Wu Tong mendengar bahwa harta keluarga mereka telah ditelan, wajah mereka menjadi jelek. Zhao Jin berkata dengan dingin, Ye Nantian, seberapa cepat kamu? Apakah kamu pikir keluarga Ye dapat menjadi satu-satunya di kota Longyang?
Wu Tong mencibir, jangan lupa, kita adalah keluarga bawahan dari ribuan keluarga sekarang. Barang-barang kita adalah barang-barang dari ribuan keluarga. Kamu mencaplok harta milik ribuan keluarga. Ayah, bagaimana situasinya? Yelin menatap Ye Nantian, yang wajahnya hijau besi, dan bertanya dengan suara rendah. Keluarga Zhao dan Wu sekarang telah menjadi anjing orang lain. Ye Chen mencibir. Bajingan, semua ini karena kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Zhao Jin suram, menatap Ye Chen, berharap untuk menelannya hidup-hidup. Kamu yang memintanya. Ye Chen mendengus dingin. Sekarang, biarkan mulutmu kaku. Sebentar lagi, aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Zhao Jin sangat marah. Ye Nantian, kurasa kau juga tahu sekarang bahwa keluarga Zhao dan keluarga Wu telah menjadi keluarga bawahan dari 1000 keluarga kita. Semua industri keluarga mereka memiliki hubungan yang baik dengan 1000 keluarga. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk memuntahkan semua industri yang digabungkan kepadaku secara utuh. Pria berjubah emas itu berkata dengan semangat tinggi, selain itu, industri keluarga Ye di kota Longyang juga harus dilepaskan, sehingga keluarga Ye dapat hidup, jika tidak, keluarga Ye akan benar-benar menghilang di kota Longyang. Ketika pria berjubah emas itu mengucapkan kalimat ini, mata Ye Chen tiba-tiba memancarkan aura dingin. Wajah Ye Nantian muram, dan Ye Lin bahkan lebih ketakutan dan membelalakkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan terjadi begitu cepat. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Qian Liu? Jika kamu ingin hidup, kamu harus keluar dari kota Longyang dengan jujur. Jika tidak, kamu tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi juga tinggal di sini. Zhao Jin mencibir dengan bangga. Melihat wajah jelek Ye Nantian, dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Dia tidak mau menjadi pengikut. Apakah itu terlalu berlebihan? Kami tidak memiliki dendam dengan Qian Jia. Ye Nantian menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan tenang. Tidakkah kamu mendengarku dengan jelas? Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Pria berjubah emas itu berkata dengan dingin, selain itu, serahkan pedang terbangmu. Sungguh menakjubkan bahwa sebuah keluarga kecil di kota Longyang memiliki alat ajaib. Wajah Ye Nantian sangat berubah, dan mata Ye Chen juga bersinar dengan cahaya dingin. Ye Lin tidak bisa merasakan kepalanya. Senjata ajaib apa? Qian Liu Ye benar-benar pelawak. Dari mana asalmu? Ye Nantian mengembalikan ekspresi wajahnya. Jangan bertingkah konyol di hadapanku. Jika pedang terbangmu bukan senjata ajaib, bagaimana bisa sekuat itu? Apakah menurutmu pedang pendek biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu? Pria berjubah emas itu bersikap dingin. Qian Liu Ye, pedang terbang di tangan Ye Nantian adalah senjata ajaib. Ye Nantian tidak hanya memilikinya, tetapi dia juga memiliki dua pedang itu. Wu Ge menutupi dadanya dengan kemarahan di matanya. Mata pria berjubah emas itu jatuh pada Ye Chen dan melihat ke atas dan ke bawah. Matanya tajam, tetapi Ye Chen sama sekali tidak takut. Dia menatap pria berjubah emas itu, dan matanya bahkan lebih dingin. Pria berjubah emas itu terkejut. Ye Chen memiliki temperamen yang luar biasa. Dia berani menatapnya langsung dan memiliki tatapan tajam di matanya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan jika dia adalah seorang anak di Longcheng, dia sedikit lebih buruk. Nak, apakah kamu memiliki dua pedang terbang? Dari mana pedang terbangmu berasal? Pria berjubah emas itu bertanya dengan suara dingin. Ye Chen mencibir, aku takut aku akan memberitahumu bahwa kamu akan kencing karena takut. Pria berjubah emas itu sangat marah. Matanya dingin dan bersinar. Dia melangkah keluar dari tangannya dan kekuatan spiritualnya melonjak maju ke Ye Chen. Niat membunuh Ye Chen melintas di matanya, dan kekuatan spiritual di telapak tangannya mengembun. Pada saat pria berjubah emas hendak menangkapnya, Ye Chen menggunakan seni mode, dan kecepatannya secepat mungkin. Dia hanya bisa melihat bayangan dalam kegelapan. Pria berjubah emas itu meraih yang kosong, wajahnya berubah sangat, tetapi pada saat ini, Ye Chen minum dengan lembut, keterampilan melompat ular. Seekor ular, panjangnya hampir 7 kaki dan dengan lengan yang tebal, melesat bagaikan kilat dan menyerbu tubuh lelaki berjubah emas itu, menembus tubuh lelaki berjubah emas itu, dan memercikkan darah hangat ke wajah Ye Chen. Semua terjadi begitu cepat hingga tak seorang pun bereaksi.
Pria berjubah emas itu menunduk menatap dadanya dengan tak percaya, dan darah masih mengucur deras. Ia menatap Ye Chen dengan ngeri, mencoba menangkap Ye Chen, tetapi tanpa tenaga sedikit pun, ia langsung jatuh ke tanah. Baru setelah pria berjubah emas itu jatuh, semua orang di tempat kejadian tersadar. Tuan Qian Liuye, pupil mata Zhao Jin mengecil. Ia tak dapat mempercayainya. Kau membunuh Qian Liuye, Wu Tong meraung ngeri. Tuan muda, kau gila. Ye Lin ketakutan dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Selain Ye Chen, hanya Ye Nantian yang tenang. Aku tidak gila. Ye Chen tenang dan acuh tak acuh. Menatap pria berjubah emas itu, ia berkata, bahkan jika kita tidak membunuhnya hari ini, keluarga Ye kita tidak akan bersenang-senang. Lebih baik mencari cara untuk hidup sendiri daripada menunggu kematian. Jika kau membunuhnya, keluarga Qian Liuye tidak akan menyerah. Keluarga Ye kita akan tamat seperti biasa. Hutan hampir runtuh. Tidak perlu. Ye Nantian membuka mulutnya, suaranya rendah, Chener melakukannya dengan benar, kita tidak punya jalan kembali, ini semua dipaksakan oleh mereka. Ayah, Ye Lin benar-benar bingung. Ye Nantian mengabaikan Ye Lin dan menatap Ye Chen dalam-dalam. Dia tidak menyangka Ye Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Dia begitu tegas sehingga dia tidak menunda-nunda sama sekali. Karakter seperti itu pasti akan menghasilkan hal-hal besar di masa depan. Selama mereka melewati kesulitan kali ini, mereka akan makmur di masa depan. Zhao Jin dan Wu Tong pucat pasi. Mereka tidak menyangka Ye Chen akan melakukan hal seperti itu. Mereka mengabaikan konsekuensinya begitu saja. Sekarang, giliranmu. Mata Ye Nantian dingin, dan ada peluang untuk membunuh. Dia tidak akan pernah melepaskan keluarga Zhao dan Wu. Wajah Zhao Jin dan Wu Tong berubah drastis. Mereka mengira bahwa mereka dapat menekan keluarga Ye dan bahkan menghancurkan keluarga Ye sepenuhnya jika mereka datang ke Qianjia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan begitu tegas sehingga keluarga Ye akan membunuh Qian Liuye dengan gegabah. Harapan terakhir mereka pupus saat ini. Jika kamu membunuh Qian Liuye, Qianjia tidak akan menyerah. Bahkan jika kamu membunuh kami, keluarga Ye akan mati cepat atau lambat. Mata Zhao Jin menjadi gila. Dia tahu bahwa semua ini tidak dapat diperbaiki. Jangan khawatir, keluarga Ye kita akan berkembang dengan baik dan pasti akan memasuki Longcheng di masa depan. Keluarga macam apa mereka? Kita semua akan menginjak kaki kita sendiri. Ye Chen penuh dengan momentum, yang membuat orang merasa tercekik. Keluarga Zhao dan Wu benar-benar putus asa. Dengan lambaian tangannya yang besar, pedang terbang Ye Nan melesat keluar seperti kilat. Dalam sekejap mata, kepala Wu Ge tertusuk, dan darah mengalir dari alisnya. Dia meninggal di depan matanya. Wajah ayah Wu Tong berlumuran darah panas, dan dia berteriak ngeri. Ye Nantian membuat gerakan yang menentukan tanpa ampun. Itu terkait dengan ratusan nyawa keluarga Ye. Dia tidak bisa ragu atau bersikap baik. Puff! Dada Wu Tong dipenuhi darah, dan pedang terbang keluar dari tubuhnya. Kedua ayah dan anak itu jatuh bersamaan. Wajah Zhao Jin pucat dan tidak berdarah. Di matanya saat ini, Ye Nantian adalah iblis yang mengerikan. Kita bertiga entah hidup atau mati. Hari ini adalah terobosanku. Kalau bukan aku, kalau salah satu dari kalian, keluarga Ye akan jatuh ke dalam genangan darah. Ini adalah takdir. Sejak awal perjuangan kita ditakdirkan untuk mengalami hari seperti itu. Suara Ye Nantian sedingin es, yang membuat orang merasa kedinginan dari kepala sampai kaki. Puff! Pedang terbang itu tanpa ampun dan merah karena darah. Di bawah cahaya bulan, cahaya darah itu meledak dan tampak ganas. Zhao Jin tidak mau jatuh ke tanah. Zhao Yunzu gemetar dan akhirnya tidak bisa menahannya. Dia menutup matanya. Ye Nantian, aku akan menunggumu di jalan Huangquan. Kita akan lebih tinggi di jalan Huangquan. Puff! Tenggorokan Zhao Yunzu tertusuk. Ye Nantian bergumam, kamu bukan lawanku di jalan Huangquan. Sampai Zhao Yunzu jatuh, kulit kepala Ye Lin masih mati rasa. Ye Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, sekarang kita tidak punya jalan kembali. Kita hanya bisa tidak melakukan apa-apa dan membunuh satu orang dengan tuntas. Kedua, kau mengecewakanku. Ye Nantian menatap Ye Lin. Ye Lin, tuan kedua dari keluarga Ye, tidak sebaik Ye Chen yang masih remaja. Dia sangat kecewa.
Ye Lin mengangkat matanya dan menatap Ye Nantian, sedikit linglung dan tertegun. Ye Nantian menatapnya dan berkata, keluarga Zhao tidak tinggal. Kalimat ini sangat berdarah, tetapi juga dipaksakan, orang tidak melakukannya untuk diri mereka sendiri, langit dan bumi. Malam ini, seluruh kota Longyang diselimuti lapisan awan. Ye Lin dengan elit keluarga Ye membasuh darah keluarga Zhao, Ye Fen dengan keluarga Wu membasuh darah. Darah mengalir di seluruh kota Longyang, seolah-olah cahaya bulan telah berubah menjadi warna darah. Dalam semalam, situasi konfrontasi tripartit di kota Longyang selama beberapa dekade benar-benar hancur. Keluarga Ye menjadi satu-satunya keluarga Xiuzhen di kota Longyang, menduduki seluruh kota. Tadi malam, tampaknya tidak ada yang datang ke Longyang keesokan harinya. Aula Ye, Zhao Feng dan Wulan hilang. Mereka tidak ditemukan saat mengambil mayat. Wajah pengurus rumah tangga Ye jelek, dan dia tahu ada yang tidak beres. Di aula, Ye Nantian, Ye Fen, Ye Lin dan Ye Chen duduk di kursi. Suasana di aula agak membosankan, dan pengurus rumah tangga Ye berhenti berbicara setelah dia selesai berbicara. Ye Lin tidak mengendurkan kejadian tadi malam. Semua ini datang terlalu tiba-tiba. Dalam hatinya, dia selalu berpikir bahwa keluarga Ye tidak akan mampu bersaing dengan ribuan keluarga. Meskipun Ye Fen tidak melihat apa yang terjadi di rumah keluarga Zhao, dari penuturan Ye Chen, dia sangat mendukung tindakan Ye Chen, yang juga merupakan tindakan yang dipaksakan. Jangan khawatir tentang Zhao Feng dan Wulan. Mereka pasti telah pergi ke Longcheng. Hari ini, kita tidak memiliki jalan keluar bagi keluarga Ye. Kita harus menunggu ribuan keluarga itu binasa, atau memanfaatkan waktu untuk memperkuat diri dan bersaing dengan mereka. Ye Chen membuka mulutnya terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa bersaing dengan ribuan keluarga? Ye Lin menatap Ye Chen. Bagaimana cara bersaing dengan ribuan keluarga? Sekarang masalah ini telah mencapai tahap ini, aku tidak akan menyembunyikannya dari ayah dan paman keduaku. Ye Chen berdiri dan melihat ke arah Ye Nantian dan berkata, aku mengalami petualangan yang hebat di Gunung Longyang. Aku memperoleh 13 senjata ajaib, 2 seni sihir, 5 atau 6.000 kristal merah, dan lebih dari 10 kristal oranye. Inilah kisah di balik keluarga Ye kita sekarang. Ye Chen menatap Ye Lin dengan heran dan berkata, paman kedua, apakah menurutmu ini cukup? Ye Lin begitu bodoh sehingga bahkan Ye Nantian, yang sudah tahu kebenarannya, terkejut lagi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen memiliki 13 senjata ajaib. Selain itu, aku dapat mengubah semua kristal roh menjadi cairan roh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah sumber daya semacam ini cukup bagi kita untuk menjadi kuat dan cepat? Mengapa ribuan keluarga di Longcheng harus takut? Yang terkuat di antara mereka hanyalah puncak level 8 pelatihan Qi. Aku memiliki cukup metode untuk membuatnya mencapai level 8 dalam sebulan. Hati Ye Nan menegang, sandaran tangan kursi yang disangganya hancur. Dia menatap Ye Chen, dadanya berfluktuasi hebat. Terlebih lagi, kekuatan ayah, paman kedua, dan ibu, termasuk kekuatan pengurus rumah tangga Ye, dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kata-kata Ye Chen seperti bom berat, yang membuat kulit kepala Ye Fen dan Ye Lin mati rasa. Aku tidak percaya. Itulah sebabnya aku meningkat begitu cepat. Sekarang keluarga menghadapi krisis seperti itu, kita hanya dapat meningkatkan kekuatan secara keseluruhan, tanpa takut pada keluarga manapun di Longcheng. Kata-kata Ye Chen penuh dengan antusiasme, yang membuat Ye Nantian dan Ye Fen sama-sama berdarah. Bahkan pengurus rumah tangga Ye mengepalkan tinjunya dan ingin melakukan sesuatu. Setelah beberapa kegembiraan, Ye Fen menjadi tenang. Pemilik rumah selama bertahun-tahun bukanlah gajah putih. Dia lebih lembut dan tenang. Ye Fen mengerutkan kening, sekarang yang terpenting adalah jika Qian Jia tahu bahwa Qian Liuye telah terbunuh, dia akan terus membunuhnya. Kita tidak punya banyak waktu. Ye Nantian juga menghela nafas, tampaknya agak tidak berdaya. Perkataan Ye Fen bagaikan baskom berisi air dingin, yang hancur dan memadamkan semua harapan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dari Longcheng ke kota Longyang, bahkan jika kita tidak berhenti, itu akan memakan waktu sehari. Selama kita memiliki secercah harapan, kita tidak bisa menyerah. Selain itu, saya tidak percaya bahwa keluarga naga akan mengirimkan yang terkuat. Ini adalah waktu kita.
Ye Nantian menatap Ye Chen dengan penuh kekaguman. Harapan membara di matanya, dan berkata, "Cener benar. Selama ada secercah harapan, kita harus bekerja keras. Bahkan jika ribuan keluarga terbunuh di pintu hari ini, kita harus melawan." Sekarang, keluarga Ye telah dipaksa ke dalam situasi yang putus asa. Hanya dengan melawan balik, mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada hari itu, Ye Chen melemparkan ribuan kristal spiritual yang diperolehnya terakhir kali ke dalam tas surga dan bumi dan mengubahnya menjadi cairan roh. Itu adalah toples besar cairan roh, sangat kental dan kuat. Pada saat yang sama, Ye Chen mengeluarkan lebih dari setengah cairan roh dalam 8 diagram Taiji, dengan 20 tetes penuh. Kekuatan spiritual Ye Chen jauh lebih tinggi daripada cairan roh yang dimurnikan oleh Qi Jing. Ye Chen membagi sumber daya ini, cukup bagi setiap orang untuk menerobos alam yang besar. Yang terpenting adalah Ye Nantian. Selama Ye Nantian dapat menerobos lantai 8 berlatih keadaan Qi, keluarga Ye tidak takut pada ribuan keluarga. Ye Fen, Ye Lin, dan Ling Yun semuanya berada di lantai 5 keadaan pelatihan Qi. Ye Fen dan Ling Yun, khususnya, telah menggunakan Senye sebelumnya, dan telah mencapai puncak level 5. Selama tidak terjadi kecelakaan, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke puncak level 6. Selain itu, Ye Wen, Ye Xi, Ye Tian, dan pengurus rumah tangga Ye semuanya mendapatkan cairan roh dan cairan roh untuk berlatih. Di bawah perintah Ye Nantian, mereka semua pergi berlatih secara tertutup. Keluarga Ye telah sepenuhnya memasuki mode kultivasi yang gila. Mengenai masalah manajemen industri, mereka telah mengatur orang yang paling dipercaya untuk melakukannya. Meskipun semuanya sangat mendesak, tetapi keluarga Ye tidak menunjukkannya, tampak sangat tenang. Ye Chen datang ke kamar Liu Piaoxue. Liu Piaoyue tampak lebih baik. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Nona Liu tampak baik-baik saja. Saya yakin akan segera membaik. Saya akan segera membaik setelah meminum obat ajaib ini." Ye Chen tersenyum dan memberikan sebotol obat ajaib kepada Liu Piaoxue. Liu Piaoyue sangat lega meminum ramuan itu. Ye Chen tampak tersenyum tipis, tetapi senyumnya tidak wajar, seolah-olah ada sesuatu yang ada di pikirannya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Ye?" Liu Piaoyue juga orang yang berhati-hati, melihat semua petunjuk. Ye Chen menggaruk kepalanya dan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan malu, "Nona Liu, saya tidak bermaksud mengusir Anda. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Ye, yang mungkin melibatkan gadis itu, jadi..." Ye Chen sulit berbicara, tetapi Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti. Anda takut melibatkan saya, jadi Anda ingin saya meninggalkan rumah Ye." "Saya tidak mencoba menyingkirkan Nona Liu." Melihat penampilan Ye Chen yang memalukan, Liu Piaoxue tidak bisa menahan tawa. Ye Chen terpesona oleh senyum Liu Piaoyue untuk pertama kalinya, dan menatap Liu Piaoyue. Liu Piaoxue sedikit malu. Setiap hal yang baik untuk seorang pria." Liu Piaoyue mendengus dan melempar bantal. Ye Chen terbangun dan meraih bantal. Dia malu dan berkata, "Nona Liu, saya masih punya 2 botol obat ajaib di sini. Jika Anda minum 1 botol setiap hari, luka Anda hampir akan pulih. Jika saya tidak pergi, apakah Anda akan mengusir saya?" Willow pergi sambil memperhatikan salju. Ye Chen tertegun dan berkata, "Nona Liu, jika Anda tidak pergi, Anda akan terlibat. Kami tidak memiliki cukup jaminan untuk menyelesaikan krisis. Saya hanya bertanya, jika saya tidak pergi, apakah Anda akan mengusir saya?" Liu Piaoyue menatap Ye Chen dengan nada yang kuat dan ingin mendapatkan jawabannya. "Tidak," Ye Chen menjawab dengan sangat positif. "Baiklah, saya tidak akan pergi kemanapun. Saya tidak akan pergi sampai saya pulih sepenuhnya." Liu Piaoyue selesai berbicara, mengabaikan Ye Chen untuk berbaring di tempat tidur dan mulai beristirahat. "Nona Liu, saya akan beristirahat. Tolong tutup pintunya saat saya keluar." Liu Piaoyue membelakangi Ye Chen. Ye Chen menghela napas sebentar, tetapi berjalan keluar kamar dan menutup pintu dengan lembut. Liu Piaoyue berbalik dan melihat sosok Ye Chen di pintu. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Long Cheng, 1000 keluarga. Zhao Feng dan Wu Lan berdiri di aula Qianjia, di mana seorang pria parubaya berpakaian ungu sedang duduk.
Pria parubaya itu tampak anggun dan memiliki temperamen yang luar biasa. Apakah kamu dari keluarga Zhao dan Wu di kota Longyang? Bagaimana kamu membuatnya terlihat seperti ini? Tanya pria parubaya itu dengan cemberut. Kepala keluarga seribu harus membuat keputusan untuk kita. Keluarga Ye berbalik menentangnya. Mereka membunuh Qian Liu Ye dengan panik. Mereka juga menumpahkan darah keluarga Zhao dan Wu kita dan mendominasi kota Longyang. Kami cukup beruntung untuk lolos. Zhao Feng berlutut di depan pria parubaya itu dan menangis. Pria parubaya itu, bernama Qian Tianmo, adalah kepala dari 1000 keluarga. Qian Tianmo mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya sesaat suram, tampaknya ditutupi oleh lapisan awan. Qian Liu Ye adalah sepupunya, dan dia juga merupakan garis keturunan langsung dari 1000 keluarga. Dia juga sangat penting dalam 1000 keluarga. Kau mengatakan yang sebenarnya. Nada suara Qian Tianmo menjadi sangat dingin, seperti embun beku di musim dingin. Setiap kalimat itu benar. Keluarga Ye benar-benar bersalah. Zhao Feng mencela. Qian Tianmo marah, meraung, kemarilah, panggil dua Ye San Ye. Segera setelah itu, dua pria parubaya masuk ke aula. Mereka tampak seperti Qian Tianmo. Mereka adalah adik laki-laki Qian Tianmo, Qian Tianya dan Qian Tianqiu. Ada apa? Saudara, Qian Tianqiu melirik Zhao Feng dan Wulan, dan kemudian bertanya. Bawa seseorang ke kota Longyang dan segera bunuh keluarga Ye. Lao Liu dibunuh oleh mereka. Qian Tian dingin, mata penuh pembunuhan. Apa? Qian Tianya dan Qian Tianqiu terkejut. Qian Tianqiu berkata, aku benar-benar lelah hidup. Satu persatu keluarga kecil Ye berani melawan keluarga seribuku. Aku pergi untuk membasuh darah keluarga Ye. Beritahu pamanmu tentang hal itu dan biarkan dia pergi. 1000 ujung dunia menghentikan jalan. Qian Tianmo mendengarkan dan 1000 cakrawala untuk melihat satu mata, sedikit mengangguk, berkata, kedua, kamu pergi untuk memberitahu paman. Ya, ujung dunia mengangguk. Segera setelah itu, ada raungan marah di halaman, dan wajah lelaki tua berjubah coklat penuh dengan niat membunuh. Beraninya keluarga kecil Ye membunuh anakku. Aku akan menghancurkan mereka. Orang tua ini adalah paman Qian Tianmo, Qian Wuji, dan dia juga orang dengan cara yang sangat kejam. Paman, keluarga Ye sekarang berada di lantai 7 dari negara yang berlatih Qi. Anda harus berhati-hati. Qian Xian mengingatkan dengan cara. Ini hanya 7 tingkat pelatihan Qi. Aku bisa membunuh beberapa orang dengan satu tamparan. Aku harus mencuci rumah Ye dengan darah. Qian Xian marah ke surga. Paman, kakak laki-laki berkata, jika paman mengambil kota Longyang, maka kota Longyang akan menjadi tanggung jawab paman. Qian Xian berkata. Qian Xian bergerak, menatap ujung dunia, tidak lagi berbicara, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Qian Xian berkata dengan ringan, keponakan itu harus berhenti. Keluarga Ye. Qian Xian menggertakkan gigi, kebencian di mata. Segera, ribuan Xian dengan lebih dari selusin orang kepercayaan menyerbu ke kota Longyang. Pada saat ini, seperti biasa di kota Longyang, keluarga Ye sedang memperbaiki industri Zhao dan Wu. Rumah Ye juga sangat tenang, tetapi beberapa orang merasakan arus bawah melonjak. Ye Chenpao berada di dalam air yang meneteskan darah ular purba, dan lapisan benda hitam berbau mengambang di atas air. Ye Chen merasa tubuhnya jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Setelah Ye Chen berganti pakaian, dia duduk di tempat tidur dan mulai melatih pikirannya dalam 8 diagram Tai Chi. Sekarang kekuatanku masih terlalu lemah, meskipun kali ini untuk menyingkirkan krisis tergantung pada kakekku, tetapi kekuatanku juga harus diperkuat, jika tidak dalam menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan, tidak mungkin. Ye Chen menghela nafas. Dia merasa bahwa kecepatan latihannya masih terlalu lambat, dia perlu meningkatkannya lebih cepat, dan dia ingin menjadi orang yang kuat. Jika tidak, dia akan membawa konsekuensi negatif. Alangkah baiknya jika kita bisa memiliki kitab suci untuk kultivasi. Kecepatan kultivasi akan beberapa kali lebih cepat dari sekarang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia memiliki harta karun Tai Chi dan 8 trigram, yang dapat memadatkan aura, tetapi tidak memiliki kitab suci untuk membantu dalam kultivasi. Ini adalah cacat terbesar. Jika kamu keluar dari krisis ini, kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan kitab suci. Ye Chen sangat teguh.
Jika kamu ingin menjadi orang yang kuat, kitab suci sangat diperlukan. Ye Chen mengambil cairan roh dan mulai berlatih. Kekuatan spiritual yang kuat dari cairan roh tersebar di tubuhnya dan diserap sepenuhnya olehnya. Ye Chen menemukan bahwa cairan supernatural ini tidak hanya memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tetapi juga dapat mengubah konstitusi orang, mengeruk meridian, dan tidak membahayakan kultivasi orang. Oleh karena itu, setelah setiap penyerapan cairan supernatural, Ye Chen merasa sangat bahagia, terutama setelah ditempa dengan darah ular. Pori-porinya terbuka dan semua sel dalam tubuhnya penuh dengan vitalitas. Ye Chen mengambil 2 tetes senye dan menerobos ke tengah lapisan keempat keadaan pelatihan Qi, dan kemudian berhenti berlatih. Meskipun senye baik, itu bermanfaat dan tidak berbahaya. Ye Chen tidak akan meminumnya dalam jumlah besar sekaligus, dan tidak akan meningkatkan terlalu banyak alam sekaligus. Ini tidak baik untuk pembangunan fondasi di masa mendatang. Untuk membangun fondasi, kita membutuhkan fondasi. Jika fondasi tidak stabil, sulit untuk membangun fondasi dengan sukses. Ye Chen adalah orang yang berpandangan jauh ke depan, tidak pernah terbatas pada kepentingan sesaat. Dia tidak mau menjadi lemah. Dia bermimpi bahwa suatu hari, seperti ular purba, dia akan berubah menjadi naga dan melakukan perjalanan selama 9 hari. Waktu berlalu 2 hari berturut-turut, 2 hari ini, semuanya tenang. Ye Nantian, Ye Fen dan yang lainnya masih berada di pintu yang tertutup. Butuh waktu untuk menerobos alam, yang tidak sesederhana itu. Ye Chen sesekali akan berkeliling jalan untuk melihat apa yang terjadi. Selain itu, dia pergi ke kamar Liu Piaoyue untuk melihat situasi Liu. "Nona Liu, bagaimana keadaanmu?" Ye Chen bertanya dengan khawatir. "Apa, kalau aku baik, aku bisa menyingkirkan diriku sendiri, bukan?" Liu Piaoyue melotot ke arah Ye Chen, tanpa emosi yang baik. "Aku tidak bermaksud begitu." "Bukan begitu, apa maksudnya?" Liu Piaoyue menatap Ye Chen, dengan sedikit rasa yang kuat di matanya yang jernih. Itu karena tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu." Ye Chen dapat melawan balik di hadapan orang lain, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis di hadapan Liu Piaoyue, dan dia telah dikalahkan dan mundur. Ye Chen berpikir dalam hati, tidak bisakah aku tetap bersembunyi? "Tunggu sebentar." Liu Piaoyue ragu-ragu sejenak dan berkata, "Meskipun ini adalah masalah keluarga Yemu, aku tidak punya hak untuk bertanya, tetapi setidaknya kamu adalah juru selamatku. Tidak baik untuk mengabaikannya." Liu Piaoyue menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, "Masalah apa yang dihadapi keluarga Ye?" Ye Chen berkata dengan lemah, "Itu untuk membunuh orang yang seharusnya tetapi tidak dapat dibunuh. Orang-orang dari Longcheng." Liu Piaoyue menatap Ye Chen dengan pandangan penuh dugaan. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ini juga suatu keharusan. Jika kamu tidak membunuh, keluarga Ye akan berada dalam masalah yang lebih besar. Di kota Naga, selain rumah tuan kota, ada 5 keluarga besar. Dari keluarga mana mereka berasal?" Liu Piaoyue mengenal Longcheng. 1000. Liu Piaoyue mengangguk sedikit, lalu tidak berbicara lagi. Ye Chen berkata, "Jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Kamu istirahatlah." Ye Chen meninggalkan ruangan dan menutup pintu, tetapi Liu Piaoxue tersenyum di mulutnya dan mengagumi Ye Chen di matanya. Sudah menjadi sifat manusia untuk melakukan sesuatu yang dia tahu tidak dapat dia lakukan, dan dia tahu dia tidak dapat membunuhnya. Liu Piaoyue berkata pada dirinya sendiri dengan senyum menawan. Pada saat ini, seorang gadis pelayan yang secara khusus melayani Liu Piaoyue masuk dan berkata, "Hongqi, tolong bantu aku. Jika sesuatu terjadi di luar 2 hari ini, kamu harus memberi tahu aku secepatnya. Apakah kamu mengerti?" Gadis pelayan Hongqi bingung, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Nona Liu, aku mengerti." Di luar kota Longyang, tapak kaki kuda berderap, menimbulkan semburan debu. Beberapa kuda berkepala tinggi muncul di luar kota Longyang, mengancam kota Longyang. Setelah memasuki kota Longyang, dia mendominasi dan merajalela, terlepas dari hidup dan mati orang-orang di jalan. "Siapa orang-orang ini? Mengapa kamu begitu sombong? Jangan membicarakannya. Jika kamu melihat pakaian mereka, melihat momentumnya, dan kemudian melihat kudanya, kamu memiliki banyak hal untuk dipelajari." "Sepertinya aku pergi ke rumah Ye."
Keluarga Ye telah membasuh keluarga Zhao dan Wu dengan darah, dan saya khawatir mereka dalam masalah. Banyak orang di jalan langsung mulai berbicara. Kuda itu berhenti di gerbang rumah Ye. Beberapa orang di punggung kuda itu penuh dengan niat membunuh. Di antara sekelompok orang itu, pemimpinnya adalah Qian Wuji. Qian Wuji melihat dua plakat di pintu depan rumah Ye dan mendengus dingin. Dia mengeluarkan cambuk dan mencabutnya. Sebuah kekuatan spiritual mengalir keluar dan menarik plakat itu menjadi dua bagian. Ketika dia melihat pintu rumah, dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke halaman. Tidak, itu tidak baik. Banyak orang keluar dan menghancurkan plakat itu. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata pelayan itu, dia terkejut, secepat itu. Ye Fen, yang sedang dalam proses menutup, telah melepaskan penutupan dan segera muncul di halaman. Ayah, bagaimana kamu bisa keluar? Ye Chen terkejut. Aku tahu 1000 keluarga akan segera datang. Bagaimana aku bisa yakin? Tapi sekarang aku berada di tahap awal pelatihan Qi lantai 6. Jalan Ye Fen. Siapa yang membunuh anakku? Saat ini, Qian Wutong membawa orang-orang dari gerbang ke halaman, suaranya dingin. Di halaman, selain Ye Chen dan Ye Fen, beberapa anggota elit keluarga Ye telah berkumpul. Namun, orang-orang ini merasakan napas Qian Wutong, dan wajah mereka berubah drastis. Ye Fen hendak membela Ye Chen Ding, tetapi Ye Chen berdiri lebih awal, menatap Qian Wutong dan berkata, aku yang membunuhnya. Qian Wutong menatap Ye Chen, sepasang mata tajam seperti dua pedang tajam, yang membuat Ye Chen merasa sangat tidak terkendali. Di alam, mereka berbeda 4 tingkat. Dapat dikatakan bahwa Qian Wutong ingin membunuh Ye Chen, yang lebih mudah daripada membunuh semut. Bisakah seorang praktisi Qi tingkat 4 membunuh anakku dalam 1000 hari? Itu konyol. Tentu saja, Qian Tianming tidak akan percaya bahwa Qian Tianming mati di tangan seorang anak kecil berbulu. Akibatnya, Qian Tianming tidak hanya mati, tetapi juga menjadi aib.